Pertama, teman-teman harus mengeset nolnya ini menggunakan obeng min ya, biar nanti jarum penunjuknya ini tepat pada posisi 0. Dan kalau yang berwarna oranye ini adalah posisi ohm. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tehanan. Pemasangan kabel pemicu tidak boleh terbalik. Tanda panah pada kabel pemicu harus menghadap ke arah busi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas materi yang ada di dasar-dasar teknik otomotif, yaitu penggunaan alat ukur elektronik di bengkel teknik otomotif. Sebelumnya, apakah kalian tahu bedanya antara elektrik dan elektronik? Kalau elektrik merupakan istilah untuk komponen atau peralatan kelistrikan pada arus kuat ya. Sedangkan elektronik merupakan istilah untuk peralatan kelistrikan pada arus lemah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini adalah menggunakan alat ukur elektronik di bengkel teknik otomotif yang kita bedakan pada arus lemahnya saja. Alat ukur elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, seperti arus listrik, tegangan, hambatan, dan lain sebagainya. Pengukuran listrik sering dilakukan dalam bidang teknik otomotif, terutama pada komponen kelistrikan kendaraan bermotor. Pengukuran pada komponen kelistrikan diperlukan untuk mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem kelistrikan kendaraan. Misalnya, ada sebuah mobil mengalami kerusakan pada lampu kepala yang sering mati saat berada pada tanjakan. Tentu saja diperlukan sebuah multimeter untuk mengetahui penyebabnya kerusakan pada lampu kepala tersebut. Selain multimeter, ada banyak alat ukur yang digunakan di bengkel teknik otomotif, seperti tachometer, sudut duel, dan timing leg. Oke, untuk alat pertama yang saya jelaskan pada video kali ini adalah multitester atau multimeter ataupun avometer ya, yaitu memiliki fungsi untuk melakukan pengetesan tegangan, kemudian arus, serta hambatan listrik. Namun beberapa tipe multimeter juga ada yang dapat melakukan pengetesan kapasitas resistor. Untuk multimeternya sendiri di sini ada dua tipe ya. Yang ini adalah analog, yang ini adalah digital. Untuk perbedaan antara analog dan digital ini dibedakan adalah penunjukan hasil pengukuran alat ukur. Ini ya penunjukannya ya. Ini berbeda. Kalau yang analog pengukurannya menggunakan jarum, yaitu menggunakan jarum seperti ini ya, masih analog, dibaca dengan skala-skala yang ada di sini. Tapi untuk yang digital kita hidupkan dulu. Tapi yang digital sudah menggunakan angka-angka digital seperti ini. Ini bedanya seperti itu. Tetapi dalam video kali ini saya akan fokus menggunakan cara analog ya, cara menggunakan multimeter analog seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari multitester ini yang tipenya analog. Untuk bagian yang pertama di sini ada skala. Ini ya skala. Ini bagian skala. Ini bagian skala. Skala ini digunakan untuk skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala ini terdapat nilai-nilai bacaan untuk masing-masing nilai pengukuran. Misalnya ada pengukuran tahanan, kemudian juga ada nilai pengukuran tegangan AC, pengukuran DC, dan pengukuran arus listrik. Di sini ya skalanya. Kemudian di sini selanjutnya ada jarum penunjuk ini ya, jarum penunjuknya. Jarum penunjuk meter ini digunakan untuk menunjukkan besaran nilai yang diukur. Oke, selanjutnya adalah bagian ini ya teman-teman. Ini adalah namanya zero adjusting screw. Nah, skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk adalah komponen multimeter yang ada di analog yang berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrup ke kanan atau ke kiri dengan obeng pipih kecil ya. Tujuannya agar jarum ini pada posisi 0 ya teman-teman. Nah, intinya untuk kalibrasi. Oke, selanjutnya adalah bagian ini ya teman-teman. Nih, bagian ini namanya adalah zero ohm adjusting knob. Digunakan untuk kalibrasi atau posisi 0 pada pengukuran ohm. Biasanya nanti jarum ini ketika selektornya dikasihkan ke ohm, maka jarumnya akan mendekati 0. Jika tidak mendekati 0, maka ini bisa diatur kanan kirinya. Oke, selanjutnya ini bagian ini ya teman-teman. Ini yang bisa diputar-putar ini. Nah, ini adalah namanya selektor atau range selector knob. Bagian ini digunakan untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Biasanya setiap multimeter memiliki 4 posisi pengukuran ya, yaitu yang pertama adalah off, kemudian ada hambatan, kemudian ada DC ampere,
kemudian DC volt, kemudian AC volt. Ini biasanya kita memilihnya tingkat pengukurannya menggunakan selektor ini. Dan kalau yang berwarna oranye ini adalah posisi ohm. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur tahanan ohmmeter yang terdiri dari batas ukur kali 1 sampai dengan 100K. Semisal selektornya bagian ini berarti 100K. Semisal selektornya bagian ini berarti kali 10 ohm, seperti itu ya. Kemudian di sini ada AC volt. Di sini ya yang merah. Kita arahkan yang merah ini. Di sini ada AC volt mengukur tegangan AC. Oke, selanjutnya di sini ada DC volt. DC volt ini di sini untuk mengukur tegangan DC mulai dari 0,1 sampai 1000 volt. Kemudian di sini di bawahnya, bawah sendiri ini adalah posisi DC ampere. Pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat pengukur arus DC dengan satuan miliampere atau ampere DC. Oke, selanjutnya adalah kabelnya ini ya teman-teman. Kalau yang merah ini adalah test led positif. Test led positif ini adalah kabel probe multimeter yang berwarna merah yang mengindikasikan posisi positif ya. Jika mengukur tegangan DC, jika arusnya positif, maka menggunakan kabel yang berwarna merah. Kemudian yang hitam ini adalah test led negatif, adalah kabel probe multimeter yang berwarna hitam yang posisinya adalah negatif. Jadi intinya jika mengukur tegangan DC, jika menemui tegangan negatif menggunakan kabel yang hitam ini. Oke, cara menggunakannya saya jelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya, yang pertama kalian harus menyiapkan alatnya, setelah itu kalibrasikan, dinolkan dulu. Jika kalian menggunakan tegangan DC atau DC volt atau mengukur tegangan baterai, misal selektornya di sini, kemudian kita arahkan ke, biasanya tegangan baterai itu adalah 12 volt, maka selektor ini akan kita arahkan ke 50. Oke, setelah itu kita nolkan dulu pas 0 ya. Jika tidak 0 maka bisa menggunakan obeng pipih ini untuk mengukur atau mengenolkan dengan kalibrasi ini ya teman-teman. Mengukur tegangan baterai, misal ini diarahkan ke positif, kemudian ini diarahkan ke negatif. Jika teman-teman ingin mengukur tegangan PLN misal, maka selektor ini akan diarahkan ke DC AC. Biasanya tegangan PLN itu 220 ya, maka selektornya diarahkan ke 220. Kemudian jika teman-teman mengukur hambatan, misal tegangan kabel busi, teman-teman bisa arahkan ke hambatan atau tahanan ya. Nah, selektornya diarahkan sini. Oke, jika teman-teman menggunakan hambatan, maka semisal seperti ini ya. Ini kan hambatan. Ini kabelnya positif sama negatif. Ini kita himpitkan, kita mengukur hambatan. Jika jarum penunjuknya ini tidak lewati 0, maka ini digunakan kalibrasi, kita nolkan. Kita paskan 0. Seperti ini kalau mengukur tahanan atau hambatan. Kemudian jika teman-teman mengukur arus listrik yang sudah mengalir, misal ada rangkaian lampu, mengukur arus ampernya, maka selektornya bisa diarahkan ke sini. Nah, seperti ini. Itu cara menggunakan avometer secara singkat. Ini ya teman-teman alatnya. Untuk alat dual meter ini dan tachometer ini merupakan bagian dari peralatan atau alat ukur elektrik, karena alat ini dapat digunakan apabila ada sumber listrik atau butuh energi listrik ya. Dual meter ini berfungsi untuk mengukur sudut dual pada suatu kendaraan. Sudut dual ini dapat diartikan dengan sudut lamanya platina menutup atau lamanya arus primer koil mengalir. Sedangkan tachometer berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran RPM atau mesin. Biasanya antara alat ukur dual meter dan tachometer dijadikan satu kesatuan ya. Ini alatnya. Jika tombolnya ini arahkan tak, berarti ini mengukur tachometer. Kalau ini diarahkan ke atas, berarti mengukur dual tester. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari dual tester ini. Untuk pertamanya adalah di sini adalah layarnya ya teman-teman. Ini layarnya. Kemudian di sini ada yang berwarna merah ini. Agak kurang jelas ya. Berwarna merah ini adalah jarum penunjuk untuk menunjukkan hasil pengukuran ya teman-teman. Setelah itu di sini ada skalanya. Di sini yang atas adalah tak ini, kemudian yang bawahnya ada dual untuk 8 silinder. Kemudian di sini ada 6 silinder untuk dual dan tak. Jika 4 silinder maka 8 silinder dikali 2. Nah, itu di sini ada skrup penyetelnya untuk mengkalibrasi atau mengenolkan jarum penunjuk.
Jika jarum tunjuk tidak mengenol, maka menggunakan obeng pipih bisa kita arahkan ke 0. Tapi di sini sudah 0 ya teman-teman. Setelah itu di sini ada selektor. Selektor ini jika ke atas maka akan mengukur duel, jika ke bawah akan mengukur takometer seperti ini. Kemudian di sini ada kabel 2 ya, yang berwarna merah positif dan berwarna hitam adalah negatif. Kabel warna merah digunakan untuk mengukur sinyal tegangan, sedangkan kabel hitam ditempatkan pada massa atau negatif baterai. Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan dual meter. Pertama, teman-teman harus mengeset nolnya ini menggunakan obeng min ya, biar nanti jarum penunjuknya ini tepat pada posisi 0. Kemudian pasang dual meter, kabel merah ditempatkan ke negatif coil atau terminal pada distributor, dan kabel warna hitam ditempatkan pada massa atau ground negatif baterai ya. Hidupkan mesin dan bacalah hasil pengukuran sudut duel pada alat ukur. Kemudian cara menggunakan takometer, siapkan alat duel takometernya ini, kemudian tempatkan selektor pada takometer. Lakukan set 0 dulu ya, agar lebih akurat pengukurannya menggunakan skru penyetel atau obeng min. Kemudian pasang takometer, untuk kabel merah ditempatkan ke negatif coil atau terminal pada distributor, dan kabel warna hitam ditempatkan ke massa atau ground baterai. Hidupkan mesin dan bacalah hasil pengukuran RPM mesin pada alat ukur. Dan selanjutnya adalah timing rack ya teman-teman. Timing rack ini berfungsi untuk memeriksa saat terjadinya pengapian atau saat busi meluncurkan bunga api ya, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat diketahui apakah saat pengapian sudah tepat atau terlalu maju ataupun terlalu mundur. Apabila diketahui hasilnya pemeriksaan saat pengapian terlalu maju atau terlalu mundur dari spesifikasi kendaraan tersebut, maka dapat dilakukan tindakan yaitu melakukan penyetelan saat pengapian. Oke, untuk bagian-bagiannya ini adalah timing rack-nya ini berbentuk senter ya, seperti tembakan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada sinarnya ini ada sinarnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada kabel pemicu, biasanya diletakkan pada kabel tegangan busi ya. Kemudian di sini ada kabel, di sini ada kabel yang hitam adalah negatif, kemudian di sini adalah kabel berwarna merah adalah untuk yang positif. Untuk cara menggunakan timing rack sendiri, yang pertama adalah siapkan alat ukur timing rack, kemudian hidupkan mesin dan tunggu sampai panas ya, sampai mencapai temperatur kerja mesin. Pastikan mesin dalam keadaan stasioner RPM 750 sampai 800 untuk mesin 4 silinder. Lebih tepatnya bisa cek pada buku manual book ya. Kemudian lepaskan selang vakum dari distributor ya, karena jika selang ini dalam keadaan terpasang maka vakum Avenger dalam keadaan bekerja atau memajukan pengapian. Setelah itu pasangkan timing rack. Ada timing rack dengan 3 kabel yang saya gunakan ini. Untuk kabel merah dipasangkan ke positif baterai atau positif coil ya, dan kabel hitam negatif baterai atau massa, serta kabel pemicunya ini dipasang ke kabel busi nomor 1. Pemasangan kabel pemicu tidak boleh terbalik. Tanda panah pada kabel pemicu harus menghadap ke arah busi. Apabila pemasangan terbalik, maka dapat membuat hasil pemeriksaan tidak tepat. Kemudian tekan tombol power dan timing rack, arahkan ke puli poros engkol, kemudian periksa kapan waktu pengapian terjadi. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan nilai spesifikasi yang ada di modul, maka lakukan penyetelan pengapian. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, lepaslah timing rack dan pasang kembali selang vakum pada distributor. Itu adalah cara menggunakan timing rack ya teman-teman. Oke, itu tadi video saya mengenai penggunaan alat-alat ukur elektronik di bengkel teknik otomotif. Jika teman-teman merasa kebingungan atau ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video otomotif berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.